biasanya yang bertentangan itu kalau ziarah ke makam para wali, itu yang mereka selalu berhubungan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin, wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mudzakarah ilmu agama, menuntut ilmu agama, i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ajarannya, pada akhirnya kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah yang beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah kita akan membahas pada kajian kita kali ini tentang pasal kedua dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelumnya, di halaman 11, untuk mengingat kembali materi yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang masalah bid'ah itu disebutkan pada halaman 11. Seorang ulama bernama Abdus Salam, itu Al-Ais ibnu Abdus Salam, ya, saya begitu. Al-Ais ibnu Abdus Salam itu dikenal dengan sebutan Sultanul Ulama, ya, sultannya para ulama. Karena beliau ini seorang ulama yang kaya dan pemberani, sampai kemudian raja-raja waktu itu, yaitu takut dengan beliau. Makanya dikatakan Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Beliau ini mengatakan dan membagi bid'ah menjadi 5 kategori. Kalau dulu kita kan sudah bahas tentang bid'ah itu kan, ya. Secara garis besar bid'ah terbagi menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Itu dulu kita jelaskan sudah kan? Ya. Bid'ah yang baik itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma' sahabat. Sedangkan bid'ah yang buruk adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para sahabat. Tapi sekarang beliau mengatakan, Al-Ais ibn Abdus Salam itu mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5 sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam itu 5, ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, beliau kemudian membaginya sesuai dengan hukum Islam itu. Ada katanya bid'ah yang wajib, seperti apa? Belajar nahwu. Bid'ah dulu pada masa Rasulullah SAW nggak ada yang namanya orang itu belajar nahwu, sorof, gitu kan? Ini harus dibaca apa? Fathah, dhammah, kasrah, ya.
ini statusnya apa, sebagai fa'il, fi'il, atau mubtada, khobar, maf'ul, itu nggak ada dulu. Cuma kan sekarang Islam sudah berkembang ke berbagai negara yang latar belakangnya adalah bukan dari bangsa Arab, sehingga kemudian mereka ingin memahami Al-Quran, ingin memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka apa? Harus belajar ilmu nahwu. Ya, harus belajar ilmu nahwu. Bagaimana kemudian bisa memahami Al-Quran kalau dia sendiri tidak bisa memahami apakah ini termasuk mubtada khobar, ini fa'ilnya atau ini maf'ulnya. Nah, makanya kemudian dikatakan karena belajar memahami Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka untuk sampai kepada sesuatu yang wajib, maka belajar nahwu katanya apa? Termasuk yang wajib. Biar kita bisa memahami Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan yang lainnya. Atau juga disebutkan belajar tentang ilmu gharibil Quran, hal-hal yang dikatakan gharib, asing di dalam Al-Quran, baik itu dalam masalah bacaannya ataupun dalam hukum-hukum tajwidnya dan yang lainnya. Nah, ini beliau memasukkan dalam apa? Bid'ah yang wajib. Ada yang kedua adalah bid'ah yang haram. Bid'ahnya kaum Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Bid'ah dalam masalah akidah. Orang-orang Qadariyah itu apa? Meyakini bahwa manusia menentukan dan menciptakan perbuatannya sendiri. Qadariyah katanya manusia ini, apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah. Ya, padahal kita ini ciptaan Allah, dan apa yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kita ciptaan Allah, amal perbuatan kita pun juga ciptaan Allah. Tapi orang-orang Qadariyah mengatakan tidak. Katanya Allah hanya menciptakan manusianya, setelah itu manusia yang menciptakan perbuatannya. Nah, ini kan bid'ah. Ahlussunnah tidak meyakini seperti itu. Kalau seandainya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka apa yang diciptakan oleh manusia lebih banyak daripada yang diciptakan oleh Allah. Katanya Allah cuma menciptakan manusianya satu. Nah, manusia yang satu ini menciptakan katanya semua perbuatannya setiap hari. Nah, perbuatannya setiap hari kan banyak. Maka kalau dikatakan begitu, Allah hanya menciptakan satu manusia, dan manusia menciptakan banyak sekali dari perbuatannya. Maka yang diciptakan oleh manusia lebih banyak daripada yang diciptakan oleh Allah, dan itu mustahil. Nah, ini bid'ahnya Qadariyah. Ada bid'ahnya Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu apa? Terpaksa, nggak punya kehendak. Kemana-mana itu karena dipaksa. Bagaikan kapas. Ya, kalau kapas kemudian saking ringannya ditiup oleh angin, maka kapas itu akan apa? Terombang-ambing ke sana kemari sesuai dengan apa? Arah angin. Gak punya kehendak. Manusia itu majbur katanya, terpaksa. Semua yang dia lakukan hanya terpaksa saja. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Manusia itu punya kehendak, dan kehendak manusia sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kehendak. Seperti kita datang ke tempat ini kan kehendak kita masing-masing. Gak ada kemudian orang memaksanya atau gak ada kan? Ya, kita semuanya datang ke sini apa? Karena kehendak kita masing-masing. Sampai di sini belajar dengan benar, mendengarkan ta'lim dengan benar. Apakah kemudian sampai di sini kemudian ya mulai ngantuk gitu kan? Ya, yang penting kan sudah datang ke sini kan? Datangnya ke sini apa? Tidak dipaksa. Ya, itu namanya kita punya kehendak. Kita mengarahkan keinginan dan kehendak kita untuk datang ke tempat ini. Atau bid'ahnya Mujassimah. Mujassimah yang mengatakan bahwa Tuhan punya jisim, berbentuk benda. Apakah benda yang besar atau benda yang kecil, itu namanya jisim. Kayak kita ini, ya, sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian, itu namanya jisim. Nah, kita ini jisim.
Ada yang mengatakan bahwa Allah benda yang besar duduk di atas arsy. Orang-orang Wahabi itu secara terang-terangan mengatakan Allahnya besar, Tuhannya besar. Bahkan kemudian dalam beberapa kitabnya disebutkan apa? Meluangkan ya satu tempat di sampingnya kosong. Itu nanti untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk berbarengan. Nah itu kan benar-benar tajsim, mengatakan Allah berbentuk, kemudian ada ruangan kosong di sampingnya, nanti katanya untuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang duduk dan bertempat itu pasti apa? Berukuran. Saya yang duduk di kursi ini, saya punya ukuran. Ukuran saya apa? Lebih kecil daripada kursi. Mungkin kalau ada orang yang lebih gemuk daripada saya duduk di kursi ini, ukurannya lebih besar daripada kursi. Ada yang mungkin orang sedang ya, duduknya pas seukuran kursi. Berarti sesuatu yang duduk di atas sesuatu atau sesuatu yang berada di atas sesuatu punya tiga kemungkinan. Ukurannya lebih besar, lebih kecil, atau seukuran. Dan itu semuanya menjadikan berukuran. Orang atau sesuatu yang berukuran mustahil menciptakan dirinya dalam ukuran tersebut. Kenapa gelas ini ukurannya seperti ini? Tidak mungkin kemudian gelas itu tercipta sendiri sebegini. Tidak, tapi ada cetakannya kan, yang menjadikan gelas ini ukurannya seperti ini. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Tapi kenapa ada ukurannya seperti ini? Karena ada yang membuatnya. Kita kenapa berbeda-beda? Semua di antara kita berbeda-beda. Gak ada yang sama persis. Baik itu tingginya, ya, kemudian ukuran badannya, ya, kurus dan gemuknya. Kenapa kita berbeda-beda? Karena ada yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri. Nah, ini paham apa? Mujassimah yang mengatakan Allah jisim. Kemudian ada dikatakan bid'ah yang sunnah. Seperti dikatakan adanya pesantren. Ya, orang kemudian belajar agama. Dulu tidak demikian. Ya, dulu belajar ya belajar. Datang, pulang begitu. Ya, kemudian setelah masa ulama-ulama salaf mulailah ya, atau juga pada masa ulama salaf mulailah ada mereka yang belajar nginep ya, mukim ya, di pesantren bersama seorang guru, belajar terus ya. Dan ulama-ulama dulu terkenal demikian ya, mereka belajar kepada seorang guru ya, kemudian berada di situ untuk beberapa waktu lamanya. Al-Imam Syafi'i itu datang dari Palestina, diantar oleh ibundanya ke Madinah, berada di Madinah untuk beberapa waktu lamanya sampai menjadi seorang ulama besar. Al-Imam An-Nawawi juga diantar dari daerah Nawa ke Damaskus oleh orang tuanya, berada di Damaskus selama kurang lebih 20 tahun belajar. Al-Imam An-Nawawi ya, artinya ada tradisi belajar semacam pesantren itu sampai sekarang ya. Ini bid'ah sunnah ya. Sunnah kenapa? Karena di situ ada belajar ilmu agama dengan apa? Nginep ya, berada di tempat itu untuk beberapa waktu lamanya, nggak pulang-pulang. Nah, adanya sunnah ya. Ada juga apa? Bid'ah yang makruh katanya, menghiasi masjid secara berlebih-lebihan. Hiasan-hiasannya baik itu yang di temboknya ataupun kemudian di depannya, karena sebagian ulama mengatakan itu bisa menyebabkan orang kurang khusyuk di dalam sholatnya. Maka dikatakan apa? Makruh, atau di sini disebutkan menyobek-nyobek usaha. Ya. Kemudian bid'ah yang mubah adalah berjabat tangan setelah sholat. Ya, sebetulnya itu tidak hanya mubah, bisa jadi sampai pada derajat sunnah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah ada dua orang yang bertemu ya, kemudian dia berjabat tangan dan membaca sholawat untukku, kata Rasulullah, sebelum dia berpisah, maka dia selama itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian ketika bertemu kita berjabat tangan dan baca sholawat. Dan yang dilakukan setelah selesai sholat di masjid kan biasanya ya berjabat tangan muter itu sambil baca sholawat kan ya, membaca sholawat. Itu karena apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada bid'ah ini melonggarkan baju,
tidak mengetatkan baju, terutama bagi perempuan. Tidak mengetatkan baju biar tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang pasal yang kedua. Pasal yang kedua itu disebutkan oleh Al-Imam atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayan ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadha zaman. Di pasal dalam menjelaskan masyarakat Nusantara yang berpegang teguh pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya memang yang disebutkan Ahlu Jawa. Di sini kan pasal tentang bagaimana berpegang teguhnya penduduk Jawa. Jawa yang dimaksud di situ adalah Indonesia secara keseluruhan, atau Nusantara. Itu karena dulu di sana di Makkah yang banyak belajar di Makkah itu adalah orang-orang Jawa, sehingga kemudian dikenal oleh orang-orang Arab, guru-guru mereka, bahwa ini adalah Al-Jawi. Al-Jawi itu dari Jawa. Sampai kemudian yang datang dari selain Jawa pun juga dikatakan Al-Jawi. Saking banyaknya dikenal, oh Jawa. Ini dari mana? Dari Jawa, bukan dari Indonesia, tapi dari Jawa. Makanya kemudian sering dikatakan Al-Jawi, Al-Jawi, padahal yang dimaksud di situ adalah orang dari Indonesia. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten sebetulnya, cuma beliau juga disebutkan Al-Jawi karena juga termasuk dari daerah Jawa. Tapi sebenarnya kan yang terkenal Banten kan, Bantani. Apalagi sekarang Banten tidak termasuk Jawa Timur atau Jawa Tengah kan, Banten provinsi sendiri. Saking terkenalnya penduduk Jawa maka dikatakan Ahlu Jawa. Yang dimaksud adalah orang Indonesia. Masyarakat Nusantara yang berpegang pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan penjelasan tentang mulainya muncul bid'ah dan penyebarannya di tanah Jawa, di Nusantara, di Indonesia. Kemudian penjelasan tentang macam-macam ahli bid'ah yang ada pada masa sekarang ini. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana penduduk Jawa dulu, dan kemudian setelah itu bagaimana pertama kali munculnya bid'ah dan golongan-golongan yang menyimpang. Ini yang mengatakan siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu termasuk yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani di dalam sanad-sanad beliau, silsilah sanad beliau. Di antaranya Syekh Yasin Al-Fadani pernah mengambil sanad yang sampai kepada siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal Syekh Yasin Al-Fadani itu kan ulama terkenal dalam masalah sanad. Disebutkan musnidud dunia. Orang yang memberikan sanad, jalur sanad di dunia ini. Beliau sudah meninggal dunia. Cuma dikatakan musnidud dunia itu apa? Hampir seluruh ulama-ulama dari penjuru dunia, jika menginginkan sanad yang tinggi, itu melalui siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi sanadnya beliau luar biasa dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf. Itu sanadnya tinggi. Makanya kemudian Syekh Yasin Al-Fadani ini dikatakan musnidud dunia. Orang Indonesia, keturunan Indonesia. Fadani dari Padang. Cuma mukim di Saudi. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat Jawa Nusantara itu dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azman as-salifatil khaliyah muttafiqil ara'i wal madhhab
muttakhidil ma'khadhi wal mashrab, fakulluhum fil fiqhi ala madhhabin nafis madhhabil imam Muhammad ibn Idris, wa fi usuluddin ala madhhabil imam Abil Hasan al-Ash'ari, wa fi tasawwuf ala madhhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan al-Shadili radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan umat Islam Nusantara atau umat Islam Jawa itu fil azman as-salifatil khaliyah, pada masa dulu, ya, muttafiqil ara'i wal madhab, sama pendapat dan madhab, satu pendapat dan madhab, muttakhidil ma'khadhi wal mashrab, sama dalam pengambilan hukumnya, dasar hukumnya sama, madhabnya sama, pengambilan hukumnya sama. Berarti umat Islam dulu di tanah Nusantara ini ya sama semuanya, nggak ada ya selain ahlus sunnah wal jamaah, semuanya sama. Beliau mengatakan apa? Fakulluhum fil fiqhi ala madhabin nafis madhabil imam Muhammad ibn Idris. Ya, dalam fikih mereka semuanya ikut satu madhab yang baik. Madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris siapa? Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i itu namanya adalah Muhammad, ayahnya adalah Idris. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena dulu yang menyebarkan Islam ke Indonesia, ya, itu adalah rata-rata penganut mazhab Syafi'i, sehingga penduduk Indonesia ini, Nusantara ini, ya, kebanyakan waktu itu adalah penganut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu dibawa oleh mereka yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, makanya dulu kita semuanya sama, dan sampai sekarang mayoritas umat Islam Indonesia ini adalah mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, mazhab Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ini diantara ya, salah satu imam madhab 4 yang madhabnya sampai sekarang masih ada, masih dipakai. Para imam-imam mujtahid selain yang empat madhab ini banyak, ya, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, ya, itu mujtahid. Tapi apa? Madhabnya tidak sampai sekarang bisa dipakai. Ada beberapa pendapat di dalam kitab tentang madhabnya, cuma tidak seperti madhab yang 4 itu. Kenapa? Karena madhab yang 4 ini terus ya oleh murid-muridnya diamalkan, diajarkan, disebarkan. Kitab-kitabnya pun juga masih dipelajari. Makanya sampai sekarang masih ada ya negara-negara yang memakai madhab 4 ini. Madhab Syafi'i dipakai di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, gitu kan, Thailand. Nah, madhab Hanafi dipakai di beberapa tempat seperti Pakistan, India. Nah, mereka pakai madhab Hanafi. Madhab Maliki ya dipakai di daerah Mesir, ya, Tunisia, Maroko. Itu daerah sana Maliki. Meskipun Mesir juga ada madhab Syafi'i. Kemudian madhab Hambali, ya, ada yang mengklaim madhab Hambali itu dipakai di daerah Hijaz, ya, Makkah, Madinah, kemudian Qatar dan yang lainnya. Cuma mereka kebanyakan juga terpengaruh dengan madhab Wahabi. Ya. Jadi ini kita dalam fikih ikut madhab al-Imam Syafi'i. Wa fi usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Dalam masalah usuluddin itu adalah akidah. Kita ini ikut madhabnya siapa? Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu salah satu dari dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Satu beliau Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, satu lagi siapa? Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengikuti apa? Salah satu dari dua imam ini. Kalau tidak Al-Ash'ari ya Al-Maturidi. Itu imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Para ulama menyebutkan jika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah yang mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah yang mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang mengatakan demikian ini? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang saya katakan tadi keilmuannya tidak diragukan lagi. Ya, mengatakan bahwa dulu umat Islam Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhabnya siapa dalam akidah? Ikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi belum ada orang-orang yang baru-baru itu, kelompok-kelompok yang sekarang mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi kemudian tidak mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam bab tasawuf kita ikut Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Hujjatul Islam, seorang ulama yang luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali itu terkenal dengan ya, ilmu kalamnya, kemudian tasawufnya itu beliau terkenal. Bahkan kemudian saking pinternya beliau sering membantah orang-orang filsafat. Nah, filsafat itu kan orang-orang yang mengandalkan logika akalnya. Al-Imam Al-Ghazali membantah mereka dengan hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Makanya beliau dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Dalam satu riwayat Al-Imam Al-Ghazali ini, beliau adalah anak dari tukang tenun. Ghazal itu adalah artinya bulu atau artinya adalah rusa. Orang yang jahit pakaian dari rusa, dari kulit rusa, itu adalah kerjaan orangnya, orang tuanya, Al-Imam Ghazali, orang tua dari Imam Ghazali. Orang tuanya itu berharap nanti anaknya menjadi orang soleh dan seorang ulama. Makanya sering datang ke majelis-majelis taklim, anaknya dibawa, Ghazali kecil itu dibawa oleh orang tuanya. Setiap kemudian bertemu dengan ulama, minta didoakan agar berkah anaknya, didoakan. Tidak dibawa, datang ke majelis-majelis taklim dibawa anaknya itu ya, oleh ayahnya. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Ghazali ini dewasa menjadi seorang ulama besar. Meskipun orang tuanya adalah tukang tenun, ya, tukang jahit, ya, kain kulit, kain yang terbuat dari kulit rusa. Ya, itulah. Makanya kalau kita ada majelis-majelis ilmu, ya, kumpul di situ para ulama, bawa anak-anak kita, minta didoain. Ya, karena majelis ilmu majelis berkah. Anak-anak kita kalau datang ke tempat-tempat seperti ini maka apa? Jadi berkah. Bawa istri kita, ya, kemudian yang ibu-ibunya bawa suami kita, biar kemudian ya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Kenapa? Karena sering datang ke majelis-majelis ilmu. Ya, orang keluarga yang kemudian tidak belajar ilmu agama, ya bisa jadi kemudian di akhirat saling menuntut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti pada hari kiamat itu ada orang yang yafirru. Yafirru itu apa? Lari. Yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anaknya. Kenapa? Karena di dunia mereka tidak memberikan hak-haknya, tidak ada melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua atau sebagai suami atau sebagai istri, sehingga kemudian di akhirat mereka saling menuntut. Makanya biar keluarga kita ya sama-sama tahu tentang ilmu agama, ya, ajak mereka untuk belajar ilmu agama, karena kesolihan itu adalah atas dasar pengetahuan kita terhadap ilmu agama. Ya, kesolihan tidak dilihat dari kecantikan dan ketampanannya, kesolihan tidak dilihat dari ya kekayaannya, tapi kesolihan dilihat dari ketakwaannya. Dan orang bisa takwa kalau tahu ilmu agama. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengatakan, "Tsumma innahu hadatsa fi 'ami 1330 ahzabun mutanawwi'ah wa ara'un mutadafi'ah wa aqwalun mutadharibah
wa rijalun mutajadibah. فمنهم سلفيون قائمون على ما عليه أسلافهم من التمذهب بالمذهب المعين والتمسك بالكتب المعتبرة المتداولة ومحبة أهل البيت والأولياء والصالحين والتبرك بهم أحياء وأمواتا وزيارة القبور وتلقين الميت والصدقة عنه واعتقاد الشفاعة ونفع الدعاء والتوسل وغير ذلك. Kemudian beliau mengatakan, pada tahun 1330 Hijriah, kalau sekarang berarti tahun sekarang 1443, lebih dari 1 abad yang lalu. Mulai muncul aliran-aliran dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Pendapat-pendapat yang saling bertentangan, madhab-madhab yang baru, orang-orang yang saling mengajak kepada madhabnya, kelompoknya. Itu disebutkan demikian. Sebagian di antara mereka adalah salafiyun, kaum salaf. Ini yang dimaksud oleh beliau adalah yang benar-benar salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan golongan salafi yang sekarang itu, bukan. Ini kata beliau, dulu ada yang masih berpegang teguh pada kelompok salaf, ulama salaf. Yang berpegang teguh kepada para ulama salaf menganut madhab yang jelas. Madhabnya apa? Syafi'i. Madhabnya apa? Maliki. Madhabnya jelas. Memegang kitab-kitab mu'tabar, kitab-kitab yang dapat dipercaya, yang bisa dipakai sebagai pegangan. Mencintai keluarga Rasul, para wali dan orang-orang saleh. Ini kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta Ahlul Bait, cinta para wali dan orang-orang yang saleh. Kalau orang-orang Wahabi enggak ada yang dikatakan wali itu, kata mereka enggak ada. Wali yang katanya punya karomah ini dan itu enggak ada. Makanya mereka mengatakan enggak ada ambil berkah kepada wali karena walinya enggak ada. Itu mereka. Kalau kita mengatakan ada wali dan kemudian kita boleh ambil berkah kepada para wali karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Dan meminta barokah kepada mereka baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Ambil berkahnya mereka. Mengamalkan ziarah kubur, talqin mayit, sedekah kepada mayit, meyakini syafaat Nabi, manfaat doa dan tawassul dan lain-lain. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh ziarah kubur, boleh kemudian kita tawassul, boleh kita ambil berkah, boleh kita kemudian talqin mayit setelah dimakamkan, ditalqin. Itu adalah apa? Amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dulu masih ada kelompok-kelompok seperti ini di Indonesia yang berpegang teguh benar-benar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada para ulama salaf. Mulai dari waktu itu. Sebelumnya juga sudah ada. Beliau hanya cerita ini. Mulai kapan munculnya beberapa kelompok-kelompok itu? Tahun 1330 Hijriah. Berarti lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu kemudian apa? Ada kelompok-kelompok yang lainnya. Beliau hanya menjelaskan yang pertama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini keyakinannya, sedikit, tidak semua yang disebutkan. Kemudian disebutkan lagi di sini, ini mulai beliau menyebutkan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Wa minhum firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Kemudian ada kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu kalau dalam dunia kampus itu dikenal sebagai pembaharu katanya. Pembaharu, bawa pemikiran-pemikiran yang baru. Padahal Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu dalam masalah akidah ya sama dengan orang Wahabi. Rasyid Ridho itu menyebutkan bahwa kita tidak boleh zikir jamaah. Zikir jamaah itu termasuk bid'ah katanya, nggak ada dasarnya. Itu pendapat Rasyid Ridho. Berarti kan sama dengan orang Wahabi yang nggak mau zikir jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi.
mereka golongan yang baru itu mengambil pendapatnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ya, mengambil pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga mengambil pendapatnya Ahmad bin Taimiyah. Kita tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahhab kan? Muhammad bin Abdul Wahhab itu pendiri kelompok Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab ini namanya Muhammad, ayahnya Abdul Wahhab. Ayahnya adalah seorang ulama madhab Hambali. Ayahnya Muhammad itu sejak kecil ayahnya punya firasat nggak baik. Kenapa? Karena nyeleneh sendiri di antara keluarganya. Ya, jadi keluarganya itu punya tradisi belajar itu yang baik kepada si fulan ini. Kalau Muhammad tidak, baca sendiri, mutola'ah sendiri, kadang kalau suruh belajar nggak mau. Sehingga kemudian ayahnya punya firasat yang nggak baik. Nanti anak ini kayaknya mau jadi orang yang nggak benar. Firasatnya begitu. Ternyata memang firasat seorang ayah dan beliau orang yang soleh itu benar-benar terjadi. Ketika ayahnya sudah wafat, di masa hidupnya aja banyak berseberangan dengan ayahnya di masa hidupnya. Dan itu disebutkan oleh orang-orang Wahabi sendiri di dalam kurikulum mereka, kurikulum ketika mereka mengajarkan kepada anak didiknya, sekolah-sekolah itu ada. Semenjak hidupnya ayahnya itu sudah mulai ada benih-benih perselisihan pendapat antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ayahnya Abdul Wahhab itu, sang ayah. Kemudian ketika ayahnya wafat, mulailah dia terang-terangan bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya itu banyak yang tidak baik, tidak benar. Mulailah kemudian dia terang-terangan. Bahkan mulailah dia mengatakan, dulu katanya, setelah masa Rasulullah banyak mereka yang tidak paham tentang agama. Mulai kemudian dia, ya katanya, mereka itu paham setelah munculnya siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang dulu nggak paham agama, baru kemudian yang paham adalah Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah itu kan abad ke-7, ya, dan kemudian sampai abad ke-8. Jadi orang-orang dulu nggak paham agama, sampai kemudian datanglah siapa? Ibnu Taimiyah. Dan terus para ulama dulu paham apa sebelum datangnya Ibnu Taimiyah kalau nggak paham agama? Ya, makanya kemudian dikatakan apa? Dia adalah pembaharu. Ya, mulai membaharu, memberikan pembaharuan dalam agama Islam ini. Padahal bukan pembaharu, justru perusak. Apa yang sudah ditata rapi oleh para ulama diajarkan dirusak oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahhab pendiri Wahabi, ya belakangan munculnya kira-kira sekitar ya kurang dari 3 abad yang lalu. Nah, kemudian kalau Ibnu Taimiyah itu ulama pada atau salah seorang yang disebutkan sebagai ulama oleh pengikutnya itu pada masa abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Nah, Ibnu Taimiyah wa tilmidaihi Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ya. Mereka mengikuti Ibnu Taimiyah dan dua orang muridnya, Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Nah, coba dilihat di sini. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberi contoh. Apa contoh yang ya, dikatakan mereka ini firqah, kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa contohnya? Beliau mengatakan faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka ini mengharamkan apa yang sudah disunnahkan oleh umat Islam. Ya, umat Islam meyakini itu sunnah, tapi kemudian mereka mengharamkan. Apa di antaranya? Wa huwa safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafuhum fima dzukira wa ghairuhu. Itu apa? Berpergian untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya kalau kita pergi ziarah ke makam Rasulullah haram. Haram itu ya dosa. Ya. Jadi kalau kemudian kita sengaja pergi dari Indonesia ini niatnya untuk umroh dan untuk apa? Ziarah ke makam Rasulullah, mulai dari kita keluar dari rumah, langkah kaki kita itu dianggap maksiat. Jadi langkah kaki kita kenapa?
ingin pergi umroh nanti sekalian ziarah ke makam Rasulullah. Niat sudah kita seperti itu dianggap haram. Jadi berapa banyak maksiat yang dilakukan oleh orang yang niat untuk pergi ke makam Rasulullah. Padahal yang datang ke makam Rasulullah itu para sahabat, para ulama salaf, para ulama-ulama yang datang setelah ulama salaf, sampai nanti sebelum kiamat ya Nabi Isa datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari rumahnya ke makam Rasulullah sambil menangis di depan makam Rasulullah. Apakah kemudian Sayyidatuna Fatimah ya termasuk yang haram datang dari rumahnya ke makam Rasulullah? Ya, apakah kemudian enggak tahu kalau itu haram katanya? Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah. Ya, Bilal bin Rabah itu yang sering Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Arihna ya Bilal, wahai Bilal, ya, perdengarkan suara merdumu dengan azan." Ya. Maka kemudian azan Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Bilal ini kemudian apa? Tidak ingin selalu mengingat kenangan manis bersama Rasulullah. Sehingga apa? Beliau tidak ingin terus selalu dalam sedih. Kalau beliau berada di Madinah, beliau akan terus mengingat di sini bertemu dengan Rasulullah, di sini kemudian sering berkumpul dengan Rasulullah, di sini saya ada di depan Rasulullah. Kan kelihatan kenangan-kenangan itu kan di depan matanya. Maka kemudian beliau apa? Hijrah menuju daerah Syam. Ya, Syam itu daerah Syria, Lebanon, Palestina, Yordania, itu daerah situ. Waktu beliau berada di Syam, setelah meninggalnya Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mimpi. Dikatakan, "Ma hadzal jafa'u ya Bilal." Kenapa lama engkau tidak mengunjungiku wahai Bilal? Langsung besoknya Bilal bergegas, menyiapkan perbekalannya, kudanya, langsung apa? Pergi dari Syam, kalau katakan daerah Syria, bagian dan dataran Syria sana itu ke Madinah. Itu berapa jauhnya? Kalau kemudian dikatakan haram, berarti kan langkahnya Bilal waktu itu mulai dari keluar rumah sampai ke makam Rasulullah haram, berdosa kan? Padahal Bilal itu diantara salah seorang sahabat yang disebutkan bahwa beliau apa? Termasuk penduduk surga. Nah, tidak disebutkan dalam hadis yang 10 orang itu tidak, tapi dalam hadis yang lainnya. Bilal bin Rabah. Masa kemudian Bilal bin Rabah nggak tahu kalau itu haram? Nah, makanya orang Wahabi itu aneh. Ya, katanya tidak ada yang tahu agama kecuali mulai munculnya sama Ibnu Taimiyah dan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang lain nggak tahu agama. Ya, makanya ya katanya seakan-akan Bilal pun juga nggak tahu itu kalau itu adalah haram. Ya, padahal beliau datang ke makam Rasulullah dari jauh, dari daerah Syam sampai ke Madinah, bahkan mengambil tanah makam Rasulullah, diusap-usapkan ke badan dan wajahnya. Saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik, pendiri mazhab. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Itu kalau kemudian datang ke Madinah, sudah mulai masuk Madinah, belum masuk area masjid. Ya, perbatasan Madinah ke masjid itu kan jauh sekali. Turun dari hewan tunggangannya, dituntun hewannya, dilepas sandalnya. Kenapa? Karena menghormati Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Jauh dari sebelum masuk masjid. Masjid kan kita area masjid. Waktu itu malah masjid tidak sebesar sekarang. Ya, kalau sudah masuk daerah Madinah, beliau turun. Ya, dari hewannya kemudian beliau lepas sandalnya, jalan ke arah Masjid Nabawi atau ke kota Madinah. Nah, itulah ulama-ulama dulu tahu bagaimana ya menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ziarah ke makam Rasulullah. Belum lagi kita meyakini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Imam At-Tabarani disebutkan, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang ziarah ke makamku, maka nanti dia akan mendapatkan syafaatku.
Berarti kan apa? Anjuran untuk ziarah ke makam Rasulullah. Ini kata orang Wahabi haram. Ya, bukan hanya bid'ah saja, tapi apa? Haram. Ya. Bahkan nanti Nabi Isa turun dari langit, kemudian di antara yang beliau lakukan apa? Ziarah ke makam Rasulullah, menyampaikan salam di depan makam Rasulullah, dijawab salamnya oleh Rasulullah. Kurang apa kita Ahlussunnah dalilnya? Sudah banyak sekali dalilnya. Ya, dari hadis-hadis Rasulullah dan perbuatan para sahabat serta para ulama, kata orang-orang Wahabi apa? Haram. Ya, coba sudah banyak dalilnya aja haram. Bagaimana yang dalilnya masih, ya, dalilnya adalah pendapat ulama-ulama kita. Nah, bagi mereka udah haram banget itu ya. Ya. Ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, sedikit saya tunjukkan, ya, di halaman 13 alinea kedua itu, ya, biar kita tahu. Berkata Ibnu Taimiyah dalam fatawihi, dalam kitab fatwanya, bahwa orang yang ziarah ke makam Nabi dengan meyakini bahwa ziarah itu adalah suatu ketaatan, maka itu adalah hal yang haram secara pasti. Kalau kita datang ke makam Rasulullah niatnya bahwa itu adalah ibadah taat, maka itu haram. Hukumnya pasti haram. Padahal Rasulullah menganjurkan kita untuk ziarah ke makamnya agar mendapatkan apa? Syafaat beliau. Bagaimana kemudian dikatakan haram? Ya. Jadi kan kalau dalam hal-hal yang sudah ada dalilnya saja mereka berani mengharamkan, bagaimana yang kita tidak tahu dalilnya? Nah, pasti kata mereka udah luar biasa itu marahnya mereka dan mengharamkan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, ini sebagian dari pembahasan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah pembahasan tentang masalah ini, ya, penjelasan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, karena pentingnya masalah ini, kita akan lanjutkan pada taklim kita di bulan depan, InsyaAllah. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari. Mungkin di antara jamaah ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Yang mereka biasanya yang bertentangan itu kalau ziarah ke makam para wali, itu yang mereka selalu menghubungkan tidak boleh, dan seperti itulah yang paling kecil lah istilahnya. Iya. Tidak boleh ziarah ke makam wali-wali. Apa ke wali sudah kita kalau langsung? Kita selalu begitu. Gimana untuk mematahkan pendapat ini? Iya. Assalamualaikum. Jadi ziarah kubur itu disebutkan di dalam hadis secara umum. Tidak hanya kepada ziarah kepada para nabi, tapi Rasulullah menyebutkan secara umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Saya dulu, katanya Rasulullah, melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, ya, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kan begitu hadisnya kan? Dulu Rasulullah melarang, kenapa? Karena para sahabat baru masuk Islam, baru mengenal Islam, belum begitu paham tentang masalah-masalah akidah. Khawatir ketika mereka ziarah ke makam orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara. Makanya dilarang dulu awal-awalnya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sekarang ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Pertanyaannya sekarang, kalau kita ziarah kepada orang yang biasa atau orang yang ahli maksiat, tahu kita
dulu ini hidupnya orang ahli maksiat, dengan ziarah kepada orang yang soleh, para wali. Mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada akhirat? Kalau kemudian melihat orang ini ahli maksiat, ngapain? Apa yang kita kenang dari dia? Ahli maksiat. Tapi kalau ziarah kepada para wali, kita, ya Allah, ini orang-orang yang soleh. Dulu semasa hidupnya beliau ini rajin ibadah, menyebarkan dakwah ke seluruh daerah-daerah sekitar sini. Luar biasa jasanya. Semakin menambah apa? Keimanan dan ketakwaan kita. Ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka apa? Ingat kepada akhirat kita kan. Belum lagi kemudian para wali itu adalah orang-orang yang dimuliakan, baik ketika hidup ataupun setelah meninggal dunia. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu akan diberikan keberkahan, berkah pada hidupnya, berkah pula ketika beliau meninggal dunia. Orang-orang yang soleh. Makanya kemudian kita berharap ketika kita ziarah mendapatkan berkahnya para wali, karena di situ ada keberkahannya. Makanya doa di situ kita, bukan kemudian kita menyembah para wali, berdoa di situ. Ini dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, para ulama salaf datang ke makam orang-orang yang soleh. Di antaranya siapa? Al-Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, dua orang yang sama-sama pendiri mazhab, cuma gak ketemu kan? Al-Imam Abu Hanifah wafat di tahun 1150 Hijriah, dan di tahun itu lahirlah Al-Imam Syafi'i. Tapi karena Imam Syafi'i tahu bagaimana Imam Abu Hanifah ini semasa hidupnya, mendengar dari para guru-gurunya, kemudian menghukumi bahwa beliau adalah orang yang soleh. Imam Syafi'i setiap kali punya hajat ya, punya mungkin dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari, beliau merasa sulit, datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah, sholat 2 rakaat, doa di situ. Tidak lama kata beliau, hajat saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang melakukan itu? Imam madhab ziarah kepada imam madhab. Berarti apa? Yang diziarahi bukan hanya Rasulullah, tapi yang diziarahi juga apa? Orang-orang yang soleh. Ya, di tempat-tempat orang yang soleh itulah kemudian turun rahmat dan berkah Allah Ta'ala. Makanya kemudian kita berdoa di situ. Makanya kemudian ada orang Wahabi berani mengatakan makam-makam orang soleh itu ya bagikan tai anjing katanya, ya itu di Nusa Tenggara Barat itu. Itu kan berani sekali mengatakan demikian. Padahal ulama-ulama dulu mengajarkan kita untuk ziarah ke makam orang-orang yang soleh. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Ulama-ulama kita yang hidup sekarang pun juga begitu kan, melakukan itu. Ya, artinya itu kan turun temurun dari gurunya sampailah kepada kita, diajarkan begitu. Adapun prakteknya, jika kemudian ada orang yang tidak tahu tentang akidah, ketika prakteknya ya macam-macam berbeda-beda satu dengan yang lain, itu kan orang yang tidak paham tentang akidah. Ya, tidak mungkin ya hanya kan ada banyak orang kalau suruh ziarah demen sekali, kalau suruh sholat ya nggak datang dia. Ada yang pokoknya kapan ziarah gitu kan. Nanti saya ikut ya ziarah. Senang orang-orang yang seperti itu kan senang. Sholat nggak sholat, puasa nggak puasa, apalagi datang ke majelis ilmu. Maunya dia apa? Ziarah. Karena nanti ziarah kan senang dia. Rame-rame gitu kan, kumpul di bis, beli oleh-oleh, jalan-jalan gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini kan kadang nggak tahu bagaimana ziarah yang benar. Sehingga kemudian dalam ziarah pun juga ada kesalahan. Ini orang yang salah dalam berziarah merupakan oknum yang tidak tahu tentang masalah akidah. Jangan kemudian setelah itu ziarahnya ya, ziarah ke wali itu yang disalahkan. Tidak, ziarah kepada makam wali tetap dibolehkan, bahkan diajarkan ya. Tapi kemudian praktek-praktek yang salah itulah yang harus kita kita benarkan ya, begitu. Jadi tidak hanya kepada para wali, tidak hanya kepada para nabi, tapi kepada para wali pun kita dianjurkan.
Masih ada kayaknya. Sudah. Kalau tidak ada kita cukupkan karena kita pada pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah pembahasan tentang bab yang sama, pasal yang sama kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah. Wa ila ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'amika wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa 'arafat al-adani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونورا لابصارنا وجوارحنا وتوفنا على هدي القران واكرمنا بحفظ القران واحفظنا ببركة القران وبركة سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.